Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami di channel pertanian dan peternakan. Pada hari ini, hari Sabtu, ini Sabtu Kliwon lagi, Sabtu Pahing. Yang ada di depan saudara-saudara ini adalah tanaman jagung dari benih NK Sumo yang sudah berumur 8 hari. Kemarin kita tanam di hari Sabtu Kliwon ya, dengan metode tanam TOT. Kami pada hari ini setelah tanaman ini berumur 8 hari, kami videokan kembali untuk menunjukkan kepada teman-teman rangkaian peristiwa dari video saya yang kemarin dan sampai saat ini tanaman jagung ini tumbuh setelah 8 hari. Kenapa ini saya ulang kembali untuk mengupload video? Karena kemarin itu kami menggunakan cara pengendalian gulma untuk lahan ini dengan menggunakan glifosat ya, khususnya menggunakan Sidapos kemarin. Lalu bagaimana akibat dari penggunaan glifosat itu pada tanaman jagung yang telah ditanami? Nah, gitu. Bisa dilihat sendiri ya oleh teman-teman. Ternyata walaupun menggunakan glifosat untuk tanaman jagung yang baru ditanam khususnya 2 hari, tanaman ini tetap bisa tumbuh dengan baik. Ini kita lihat ya, satu deret seperti ini ya. Kita lihat bagaimana tingkat tumbuhnya, bagus, normal atau tidak. Lihat ya, kita ambil berapa persen tingkat tumbuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ternyata ini menjadi catatan. Nah, ternyata dapat dikatakan tanaman ini dari benih NK Sumo ini 100% atau 99% tumbuh ya saudara-saudara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan glifosat pada tanaman jagung setelah tanam 2 hari itu aman untuk jagung. Nah, kenapa kemarin kita putuskan untuk menggunakan glifosat di dalam penanggulangan gulmanya? Karena melihat situasi lahan ya, dimana pada waktu saat ditanam lahan ini di sini, ini seperti video saya yang sebelumnya, itu rumput itu dipenuhi oleh banyak rumput, dan khususnya rumput-rumput yang sulit mati dengan obat-obat yang biasa, apalagi obat hijau, obat racun bakar itu ya, ini nggak mati. Ini walaupun disemprot dengan glifosat seperti ini, maka Sidapos ini ada yang tidak mati. Nah, ini begitu ya, agar penggunaan pengendalian hamanya itu, pengendalian gulmanya itu bisa efektif. Dan ternyata kenyataannya memang betul. Jadi banyak gulma yang berat, gulma dari suket lulangan, suket teki, ini suket teki, ini suket gerinting, itu juga banyak yang mati. Ini mati semua, dan tetap tanaman jagung ini bisa tumbuh ya dengan normal. Begini ya, ini hanya memberikan gambaran untuk teman-teman apabila mengalami atau ada situasi yang menghendaki untuk sampai seperti itu, begitulah yang harus teman-teman lakukan. Nah, begitu ya. Ini gulmanya lihat saja, ini masih begitu banyaknya.
Alhamdulillah ini sudah sebagian besar ini mati. Apabila penyemprotannya tepat, ya alat untuk semprotnya itu benar-benar berkabut dan tidak ada yang terlewati, itu dapat dipastikan tanaman gulma ini, walaupun rumput-rumput yang kayak rumput-rumput yang teki, lulangan, gerinting, ya ini, dan ini menguntungkan sekali ya teman-teman, karena karena dilakukan pengendalian gulmanya bersamaan, bahkan setelah tanam, maka nanti itu biasanya kita tidak lagi memerlukan penanggulangan gulma, penanggulangan gulma, pembasmian gulma pada saat ini, pada saat tanaman ini sudah tumbuh gitu. Biasanya pengendalian gulma yang terbaik itu kan umur 20-an itu ya. Ini nanti saya yakin weko ini ya, ini weko itu rumput-rumput kecil-kecil ya, itu rumput-rumput muda itu akan baru tumbuh setelah umur 35 hari. Padahal di saat tanaman jagung sudah berumur 26-27, apabila itu nanti normal, maka ini sudah daun-daun dari tanaman jagung ini nanti sudah menutup tanah yang di bawahnya. Jadi otomatis rumput itu nanti tidak akan ada sinar matahari masuk dan dia tidak akan tumbuh. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana dengan pengendalian gulma yang ini, yang tidak mati seperti ini? Nah, ini lulangan ini tidak mati, ya kan? Ini juga tidak mati. Ini kita lakukan nanti dengan cangkul, didangir istilahnya nanti itu, ya dipecoki sedikit-sedikit. Pagi itu 1 jam dipecok, 1 jam dipecok, nanti habis ini karena ya jumlahnya sedikit. Kalau tidak mau repot, nanti pada saat umur 18 ya, 18-19 itu kita bisa melakukannya pengendalian gulmanya dengan penyemprotan ulang pada bagian-bagian yang gulmanya tidak mati dengan menggunakan racun sistemik untuk pengendalian gulma dari produk Komplit Fit itu ya, Konve Komplit itu ya. Itu nanti, karena kalau kita lebih dosisnya sedikit untuk racun untuk tanaman-tanaman rumput selulangan seperti ini, rumput-rumput yang sulit ini, dia akan mati, sedangkan tanaman jagung tetap tumbuh subur. Nah begitu ya, begitu yang dapat kami informasikan, agar teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya tidak bertanya-tanya dalam hati, wah kayak racun abuang, racun kontak dengan menggunakan racun sistemik rodap atau dengan bahan aktif glifosat, apa tidak mati? Ternyata ternyata bagus. Dan ini juga bagus, ini hijau, tumbuhnya bagus hijau. Nah, untungnya kemarin saudara-saudara, ini ketika tanaman ini tumbuh itu tidak ada hujan. Kalau kemarin ada hujan, ini nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kalau ada yang kena dari racun, ini akan seperti ini, agak seperti bule ini. Tapi ini tidak bule. Ini nanti sembuh. Ini sembuh. Ini tidak boleh. Saya yakin 99% saya percaya kalau ini nanti tidak ada serangan bule. Itu ya, karena sebenarnya sudah dilakukan penanggulangan antisipasi untuk bulenya. Nah, ini yang belum tahu nih, wah ini bulenya enggak. Bule itu menyerang jagung pada saat jagung itu biasanya pemupukan pertama umur 17-18. Nah, itu. Nah, agar jelasnya benar atau tidak nanti ini ada serangan bule
saya mau upload video kembali agar teman-teman itu mendapatkan gambaran yang jelas, gamblang dan apa adanya, sehingga teman-teman ini bisa semakin tahu banyak referensi tentang teknik menanam jagung, dan teman-teman bisa mengaplikasikannya untuk ladang atau tanaman teman-teman semua, begitu ya. Ini sudah menjelang jam 9 lebih, dan ini kelihatannya tidak ada hujan ini untuk minggu-minggu ini. Dan semoga nanti saya bisa mengupload video kembali agar teman-teman yang telah menonton video-video saya sebelumnya bisa mendapatkan informasi yang benar-benar apa adanya, jelas, gamblang dari apa yang kami lakukan, dan bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kami upload, gitu ya. Ini hanya sharing, ini hanya cerita, ini hanya metode saya ya. Monggo mau ditiru, monggo mau dijadikan catatan-catatan khusus, monggo, terserah panjenengan semuanya ya. Ini sebagai sarana untuk berbagi, semoga bermanfaat, begitu saja ya saudara-saudara. Apabila ada kritik, nggak apa-apa, silahkan kritik di komentar, atau ada saran, saya persilahkan gitu. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, dimudahkan dalam setiap urusannya, begitu saudara-saudara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah mendukung kami untuk semakin baik dalam mengupload video. Semoga channel ini bermanfaat, dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Terima kasih.